Selamat datang kembali di channel Football New, channel yang senantiasa membahas update-update tentang Timnas Indonesia. Pada konten kali ini kita akan membahas tentang 27 pemain yang sudah resmi dipanggil oleh PSSI, oleh Patrick Kluivert untuk membela Timnas Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia Asia 2026, yakni melawan Australia dan melawan Bahrain di kandang kita sendiri. Ke-27 pemain itu teman-teman tanpa adanya 3 pemain baru kita, yaitu Emil Audero, kemudian yang kedua Joy, kemudian yang ketiga itu Dan James. Ini belum rampung sampai saat ini teman-teman. Kalau nggak salah tanggal 13 teman-teman, pendaftaran pemain Timnas Indonesia ke FIFA, yang mana untuk persiapan melawan Australia tanggal 20. Jadi kalau tanggal 13 itu belum rampung, maka terpaksa tidak akan dipanggil karena memang tidak memenuhi syarat. Dan kalau misalkan rampung sebelum tanggal 13, maka tanggal 13-nya bukan tidak mungkin keempat pemain itu akan dipanggil, dan bukan tidak mungkin yang ada di list pemain ini akan dikeluarkan, atau memang tetap tidak dikeluarkan tetapi tidak akan dimainkan. Nanti yang didaftarkan kan tidak semuanya. Nanti ada sekitar kalau nggak salah 23 pemain seperti itu teman-teman. Dan siapa saja pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert itu untuk membela Timnas Indonesia? Yang pertama ada Martin Paes. Menurut saya ini merupakan kiper utama kita meskipun ada Emil. Jadi menurut saya tetap Martin Paes. Yang kedua Nadeo sebagai penjaga gawang juga. Kemudian Hernando Ari juga sebagai penjaga gawang. Kemudian Rafael Strijk, ini saya ragu kalau misalkan Ole Romani itu rampung, Rafael Strijk apakah jadi starter atau tidak. Saya ragu karena memang bukan tipikal seperti striker murni. Kemudian Tom Haye menurut saya tetap akan dimainkan karena ini pemain penting di lini tengah kita. Kemudian Septian Satria Bagaskara, ini pemain baru teman-teman. Artinya sebelumnya tidak pernah dipanggil, tapi karena performnya bagus di klubnya, maka dipanggil sebagai striker. Posisinya sebagai striker, dan dia sudah mencetak banyak gol di klubnya teman-teman. Kemudian Kevin Dick yang kemarin sempat dirumorkan cedera. Jadi menurut saya kalau misalkan Kevin Dick itu ready, akan tetap dimainkan karena kontribusinya sangat luar biasa. Kemudian Egy Maulana Fikri, performanya lagi bagus teman-teman di klubnya. Ricky Kambuaya juga seperti itu. Ragnar Oratmangun sayangnya belum bisa dimainkan karena akumulasi kartu teman-teman. Kemudian Mads Hilgers ini sebagai pemain belakang kita, menurut saya akan starter. Kemudian Ivar Jenner, bukan tidak mungkin ini akan menemani Tom Haye kalau memang pemain naturalisasi terbaru belum rampung. Kemudian Jordi Amat menurut saya sebagai pelapis saja. Sain Patinama juga sebagai pelapis. Calvin Verdong ini menurut saya pemain luar biasa teman-teman. Pemain yang staminanya kuat, kemudian visi bermainnya sangat bagus. Visi dan misinya sangat bagus. Kemudian Marcelino Ferdinand menurut saya bisa sebagai starter dan bisa sebagai pemain pengganti. Menurut saya tetap akan dimainkan. Kemudian Ole Romani, dan menurut saya ini yang kita tunggu teman-teman. Kita tunggu apakah ini benar-benar menjadi jawaban dari apa yang kita nanti selama ini, yaitu lini depan kita kekurangan stok striker yang memang di situ haus gol. Kemudian ada Eliano Rangers, yang mana di sini di zamannya Sintayong belum banyak diberikan kesempatan. Menurut saya kalau diberikan kesempatan juga bagus. Rizky Ridho, dan ini pemain murni kita, pemain lokal kita, bukan bermaksud memecahkan teman-teman, tapi Rizky Ridho itu pemain lokal kita yang menurut saya konsisten performanya di lini belakang, sekali-kali membantu serangan ke depan. Jadi menurut saya ini
Meskipun tidak starter akan dimainkan. Muhammad Ferrari menurut saya pelapis saja. Ramadan Sananta. Ini yang saya tunggu teman-teman. Semoga Patrick Kluivert memainkan dua pemain penyerang kita. Kalau bisa dimainkan dua, menurut saya oleh Romani itu cocok. Kemudian ditemani oleh Ramadan Sananta atau Rafael Struijk. Dan semoga Ramadan Sananta mendapatkan jam terbang di timnas. Karena menurut saya di klubnya itu sangat bagus teman-teman. Hoki Caraka menurut saya sebagai pelapis saja. Kemudian Nathan ini juga sebagai pelapis. Pratama Arhan juga sebagai pelapis. Jai Itses ini menurut saya pemain reguler inti kita teman-teman. Tidak boleh di absen kalau misalkan selama masih ready. Kemudian Sandy Walsh ini menurut saya kalau misalkan Kevin Dick tidak bisa dimainkan, Sandy Walsh itu menjadi opsinya. Kemudian Justin Hubner, sayangnya dia tidak bisa dimainkan teman-teman karena kena kartu merah pada pertandingan sebelumnya. Dan ada yang absen di sini teman-teman, yaitu menurut saya yang layak dipertimbangkan Asnawi Mangkualam yang biasanya dipanggil kali ini tidak mendapat panggilan. Kemudian yang kedua itu ada duo Sayuri, Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Menurut saya kalau Yance Sayuri teman-teman memang jarang dimainkan di timnas. Tapi kalau Yakob ini posisinya masih bagus teman-teman. Dan posisinya sama-sama di wing kanan. Sama dengan Asnawi. Asnawi itu bek kanan, tapi di bek kanan menurut saya stoknya itu masih banyak. Jadi mungkin ini pertimbangannya, persaingannya itu lebih unggul pemain-pemain yang dipanggil saat ini. Tapi apapun itu, kita percayakan semuanya kepada Patrick Kluivert sebagai pelatih dan staf-stafnya. Semoga bisa membawa timnas Indonesia menang di dua pertandingan bulan Maret ini, yaitu melawan Australia yang sekarang lagi bincang dan melawan Bahrain di kandang kita. Ini kesempatannya sangat besar teman-teman. Kalau kita sampai mendapatkan 6 poin, maka ini potensi besarnya kita lolos ke round 4 atau bahkan lolos sebagai rank 2 di kualifikasi ini itu sangat besar. Jadi sementara itu dulu teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan komentarnya di bawah. Buat kalian yang baru bergabung, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Salam kenal. Boleh bantu subscribe, like, dan share-nya supaya channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat. Thank you.